Halo semuanya, pernah nggak sih kalian melihat video atau berita pejabat publik tapi ngomongnya aneh bahkan janggal? Jujur janggal. Teman-teman, jangan langsung percaya dulu. Bisa aja itu rekayasa AI. ataupun teman-teman pernah nggak sih merasa kepikiran, Aduh, nanti kerjaan saya jadi apa ya? Apakah pekerjaan saya diganti oleh AI? well, mungkin bisa jadi, but that's the reality of artificial intelligence today. Saya Nur Ramadhani, mahasiswi bimbingan penyuluhan Islam. Di sini kita akan membahas mengapa literasi digital AI sangat penting untuk disebarluaskan masyarakat. Without any further ado, let's start with me. Kalau ditanya masalah utamanya itu apa sih? Well, masalah utamanya adalah kesenjangan pemahaman AI di masyarakat. Banyak masyarakat menganggap AI sebagai sihir yang bisa membutakan, atau dengan begitu mudahnya masyarakat bisa percaya dengan apa yang AI hadirkan tanpa cross-check datanya terlebih dahulu. Dan hal ini juga disebabkan oleh peningkatan kemajuan teknologi yang tidak disandingkan dengan edukasi dasar terkait algoritma dan juga data bekerja di dunia nyata saat ini. Ketika ditanya sasaran utama dalam program penyuluhan ini itu siapa sih? Pastinya yang pertama adalah masyarakat umum yang aktif menggunakan sosial media, juga alat elektronik digital seperti handphone ataupun device lainnya. Dan juga tidak dipungkiri ada orang tua kita semua. Karena banyak sekali kasus orang tua yang terkena penipuan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Siapa sih komunikator yang paling tepat untuk menyebarkan pesan penyuluhan ini? Tentu, komunikator yang tepat adalah kita sebagai akademisi dan juga duta digital yang mengerti bagaimana dunia digital saat ini bekerja. Jika kita ingin mencontoh, kita bisa melihat public figure seperti Farhan Jijima. Beliau merupakan sosok yang aktif menyuarakan tentang AI di sosial media dan mengubah kata-kata yang rumit menjadi kata-kata yang lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Sehingga pemahaman ini bukan hanya bisa dipahami oleh segelintir orang yang mengerti tentang digital, tetapi orang awam pun bisa mengerti dengan mudah. Dengan kita mencontoh beliau, kita juga bisa menjadi agent of change yang bisa diterima oleh masyarakat luas, bukan hanya kita sebagai sosok penyuluh, tetapi pesan yang kita bawakan bisa diimplementasikan di hidup masyarakat sehari-hari. Pesan utamanya dalam proses penyuluhan ini itu apa? Yang pertama adalah menyebarkan bahwa AI bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai asisten kita. Yang kedua, kita harus mendorong bagaimana masyarakat mengubah pola pikirnya agar lebih kritis terkait penyebaran video AI ataupun penggunaan AI di dunia maya. Selain itu, kita juga harus menanamkan di pikiran masyarakat bahwa AI digunakan untuk membantu kita sebagai manusia, bukan untuk menebar kebencian ataupun membuat propaganda di masyarakat luas. Strategi yang saya gunakan dalam proses penyuluhan tentu bukan hanya melarang dan menakuti masyarakat tentang AI, tetapi saya menggunakan persuasif dan edukatif sebagai strategi komunikasi saya dalam penyuluhan ini. Seperti halnya saya membuat video tentang pembandingan antara video ini dan video ini apakah ini AI atau tidak. Dan juga kita menggunakan metode partisipatif di mana masyarakat luas bisa berkomentar langsung di video yang saya buat. Apa yang diharapkan? Tentu saya sebagai penyuluh di sini saya memiliki tujuan akhir, yakni perubahan perilaku di masyarakat. Masyarakat mampu membedakan antara yang real dan hoax. Juga masyarakat mampu menggunakan AI sebagai semestinya, yaitu membantu di keseharian. Juga yang terakhir dan paling penting, memahami dan mengimplementasikan etika menggunakan alat digital ini. Teknologi tidak akan berhenti berkembang, maka kitalah yang harus terus bertumbuh. Mari kita menjadi pengguna teknologi yang cerdas di era AI ini. Saya Hilma Ramadhani, sekian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!